Shalom jemaat Tuhan, pada PIK kali ini saya berikan topik Yahweh Mekadiskem, Allah atau Tuhan yang menguduskan. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, sehingga hamba mulai menjadi juru bicaralah. Dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami dibimbing oleh Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Berfirman kepada kami lewat lidah hambamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nama Tuhan yang berikutnya adalah Yahweh, Tuhan yang menguduskan. Keluaran 31 ayat 13. Katakanlah kepada orang Israel, demikian, akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ya, dalam Perjanjian Lama nama Yahweh Mekadiskem itu muncul 2 kali. Pertama kali dalam Keluaran 31 ayat 13 yang kita barusan baca tadi. Yang kedua kali Imamat 20 ayat 8. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Yahweh Mekadiskem. Nah, kata Yahweh itu berasal dari kata Hava, yang berarti yang ada. Kata Hava juga berarti menjadi dikenal. Allah menyatakan dirinya agar dikenal oleh manusia. Kalau Allah tidak menyatakan dirinya, manusia tidak akan mengenal Allah itu. Ya. Kemudian nama Yahweh diterjemahkan sebagai Tuhan dalam bahasa Indonesia. Tuhan, Tuhannya tapi semua hurufnya besar. T-U-H-A-N. Tuhan, semua hurufnya besar. Nah, kata Mekadiskem berasal dari kata Kadash. Kadash yang berarti menguduskan atau mendedikasikan. Ya. Yahweh Mekadiskem, God our sanctifier, Allah yang menguduskan. Ya. Pengudusan itu mempunyai arti pemisahan dari sesuatu atau pemisahan dari seseorang untuk pengabdian kepada Tuhan saja. Nggak boleh mengabdi kepada yang lain. Abdi kepada Tuhan. Jangan mengabdi kepada iblis. Ya, hanya mengabdi kepada Tuhan Sang Pencipta dan Penebus. Ya. Nah, Yahweh Mekadiskem artinya Tuhan yang memisahkan umatnya untuk memuliakan Tuhan saja. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, bangsa yang kudus, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi umatnya. Ya. Umatnya dipisahkan Tuhan untuk beribadah dan melakukan etika hidup yang berbeda dengan cara hidup duniawi. Ibadah maksudnya menyembah Tuhan, lalu kemudian praktek hidupnya adalah melakukan etika hidup. Standar etika yang Tuhan tetapkan pasti jauh lebih tinggi daripada standar yang dunia tetapkan. Melakukan etika hidup yang berbeda dengan cara hidup duniawi. Kita beribadah hanya menyembah Allah dalam Tuhan Yesus, tidak di dalam yang lain. Kita hanya menyembah Allah di dalam Tuhan Yesus.
Lihat Yohanes 17 ayat 3. Tuhan Yesus berkata apa? Inilah hidup sejati dan kekal. Dalam terjemahan sehari-hari ya. Inilah hidup sejati dan kekal, supaya orang mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar, the only true God. Satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Kata Tuhan Yesus berikutnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kalau orang berkata, kami percaya pada Allah, tapi kalau tidak melalui Tuhan Yesus, nggak sampai kepada Allah yang benar, kepada Allah yang satu-satunya Allah yang benar, the only true God. Ya. Yohanes 14 ayat 1. Nah, etika hidup umat Tuhan juga harus berbeda. Etika hidup umat Tuhan juga harus berbeda. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tapi hendaklah kamu jadi kudus, hagios, kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah, hagios kamu, sebab aku dikudus, hagios. Nah, etika lebih tinggi dari hukum yang tertulis. Sebab hukum yang tertulis biasanya hanya berkaitan dengan perbuatan atau perkataan yang dilihat atau didengar. Tapi kalau etika itu juga berkaitan dengan apa yang orang itu pikirkan. Ya, apa yang dalam hatinya. Memang etika memang lebih dalam daripada hukum yang tertulis. Ya. Kalau film zaman dahulu ada tertulis 17 tahun ke atas, berarti orang yang menonton tuh haruslah orang 17 tahun ke atas. Tapi sekarang ini sulit, karena internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja via gadget. Ya, ada orang yang dilarang nonton bioskop, ya karena orang tuanya menjaga anaknya jangan sampai nonton film-film yang nggak berkenan. Anak itu nggak akan pergi ke bioskop, tapi dia masuk ke kamar, dia kunci pintunya, kemudian dia menonton film-film yang macam-macam film mungkin yang nggak berkenan lewat gadgetnya. Ya, jadi memang sekarang sulit untuk melarang, membimbing anak kita, kecuali kita perlu membimbing mereka di dalam jalan Tuhan sejak kecil, bawa mereka kepada Tuhan. Sehingga sejak kecil mereka ditanamkan firman Tuhan dalam hati mereka. Sehingga orang tua nggak perlu terlalu repot ya untuk menjagai begitu rupa ya. Kita serahkan anak kita kepada Tuhan dan kita bimbing mereka dalam firman Tuhan sehingga sejak kecil mereka mempunyai hati yang takut kepada Tuhan. Jikalau mereka punya hati yang takut akan Tuhan, mereka akan dibimbing dimanapun mereka berada, ya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka tonton, biar itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu saja. Ya. Nah, sebagai umat yang kudus itu maksudnya berbeda, ya. Apa yang kita senang lihat juga, apa yang kita senang lihat juga harus berbeda. Berbeda maksudnya berbeda sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang Tuhan tetapkan bagi umatnya. Ada seorang pemuda Kristen yang pernah berkata, aku hanya mau pacaran satu kali jadi. Ini jarang ya, pemuda Kristen yang bisa bicara seperti itu. Ya, tapi dia pernah berkata, saya bertekad untuk hanya pacaran satu kali jadi. Ya, lalu bagaimana? Ya, sebelum saya berpacaran saya harus timbang-timbang dulu. Ya, si A, si B, si C. Ya. Jangan langsung berpacaran dulu, timbang-timbang dulu, dia banding-bandingkan dulu. Nah, kalau dia lihat, dia berdoa, ya. Kemudian dia serahkan kepada Tuhan. Kalau memang sudah mantap bahwa dia berpacaran dengan orang itu, ya.
Kenapa prinsip yang demikian? Karena aku tidak mau menyakiti hati orang lain. Ya cukup satu kali saja, nggak perlu ganti-ganti pacar. Ya. Itu berkaitan dengan etika. Saya bersyukur tahun 2014 yang lalu seorang gubernur DKI yang bernama Basuki Cahayapurnama Ahok, ya, dia mengembalikan sisa dana operasional tahun 2014 sebesar 4,8 miliar. Jadi nggak masuk kantongnya sendiri tapi dia kembalikan. Ini ada sisanya, ya, 4,8 miliar. Saya pikir ini contoh etika Kristen yang baik, ya. Itu yang menjadi contoh dan teladan bagi umat Tuhan dan bagi orang-orang lainnya. Ya. Oke, hidup yang kudus berkaitan dengan hari Sabat. Hidup yang kudus itu berkaitan dengan hari Sabat. Kenapa demikian? Keluaran 31, 12-13. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ya, hari Sabat itu harus kita pelihara. Ya. Supaya apa? Supaya kamu sebagai umatku mengetahui. Ya, ketika hari Sabat kita datang berbakti, mendengar firman Tuhan. Ya, walaupun hari biasa kita sudah baca firman, tapi ya pada hari Sabat kita kumpul bersama dengan umat Tuhan yang lain, kita mendengarkan kesaksian hidup beribadah, dalam hidup beriman mereka kepada Tuhan. Kita saling menguatkan lewat pujian, dan kita sama-sama dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Ya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu, yang memisahkan kamu, ya, untuk melakukan kehendak Tuhan. Iya, kata Sabat itu artinya istirahat. Nah, kata Sabat pertama kali disebutkan dalam catatan penciptaan, Kejadian 2 ayat 2-3. Itu pertama kali. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Sabat. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti, Sabat, rested, beristirahat dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ya. Jadi kata Sabat pertama kali disebutkan dalam Kejadian 2 ayat 2-3 ini. Ya. Nah, mengapa hidup yang dikuduskan berkaitan dengan merayakan hari Sabat? Mengapa? Ya, pertama jawabannya Tuhan sendiri beristirahat pada hari itu. Tuhan sendiri pencipta beristirahat pada hari itu. Apa maksudnya? Kejadian 2 ayat 3. Maka diberkatinya hari yang ke-7 itu dan dijadikannya hari yang khusus. Karena pada hari itu Allah beristirahat setelah menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan beristirahat bukan karena ia merasa lelah, tetapi karena ia mau bersekutu dengan manusia sebagai ciptaannya yang tertinggi, ya, yang diciptakan pada hari terakhir, ya, sebagai mahkota ciptaan Allah manusia itu. Ya. Jadi Tuhan beristirahat bukan karena ia rasa lelah, tapi karena ia mau bersekutu dengan manusia. Apakah manusia mau lebih hebat dari Tuhan yang berkata aku nggak akan ada hari libur, aku terus kerja sampai nggak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan? Itu manusia seperti itu mau hidupnya lebih, dalam tanda kutip ya, lebih hebat, padahal tidak ada yang lebih hebat daripada Tuhan Sang Pencipta, kita ciptaannya, ya. Iya. Apakah arti istirahat? Istirahat bukanlah berarti nggak ada kegiatan atau nggak ada pekerjaan.
Ya bukan berarti gitu. Istirahat berarti mengalihkan perhatian dan melakukan tugas bukan seperti hal-hal rutin yang dilakukan sehari. Jadi mengalihkan perhatian dan melakukan tugas bukan seperti hal-hal rutin yang dilakukan sehari. Ya mengalihkan perhatian. Ya, dan melakukan tugas yang tidak dilakukan pada hari-hari lainnya. Ya, kejenuhan dan kebosanan terjadi pada hal-hal yang rutin, biasanya begitu kan. Seorang kerja di hari Senin sampai Sabtu, jenuh. Hari Sabat, ya, hari Minggu itu, dia bersekutu dengan Tuhan bersama dengan umat Tuhan lainnya. Kemudian dia bersekutu dengan keluarganya, ya, dan melakukan hal-hal yang dia bisa membesuk, ya, teman-teman saudara-saudaranya, ya. Jadi dia mengalihkan perhatian dan melakukan tugas bukan seperti hal-hal rutin yang dilakukan sehari. Iya. Mengapa hidup yang dikuduskan berkaitan dengan merayakan hari Sabat? Yang kedua, hari pertama setelah manusia diciptakan adalah hari Sabat. Hari pertama setelah manusia diciptakan adalah hari Sabat. Tugas pertama manusia setelah diciptakan oleh Allah bukanlah bekerja, bukanlah mengusahakan taman itu, bukan. Tapi tugas pertama manusia telah diciptakan adalah bersekutu dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta dan Penebus. Itu tugas pertama. Baru setelah itu, setelah bersekutu dengan Tuhan Sang Pencipta dan Penebus, barulah manusia kerja setelah hari itu. Ya. Jadi ibadah itu persekutuan dengan Sang Halik bukanlah dilakukan pada akhir pekan. Nah ini keliru ya. Kita beribadah pada akhir pekan, keliru. Ya. Kalau akhir pekan berarti akhir dari semua hari kerja. Tetapi ibadah persekutuan dengan Tuhan dilakukan pada awal pekan, sebelum hari-hari kerja. Setelah manusia diciptakan, hari pertamanya bersekutu dengan Tuhan. Baru hari-hari berikutnya mereka kerja mengusahakan taman itu. Ya, bekerja. Iya. Mengapa hidup yang dikuduskan berkaitan dengan merayakan hari Sabat? Yang ketiga, dengan merayakan hari Sabat bersama Tuhan, umatnya mengakui Tuhanlah penguasa atas seluruh hidup mereka. Tuhanlah penguasa atas seluruh hidup mereka. Jangan kita nih hanyalah pengurusnya aja. Atau dalam bahasa Inggris steward. Kita hanya steward, makanya kata stewardship, ya, penata layanan, ya. Sedangkan penguasanya adalah Tuhan, ya. Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Ya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhan yang punya, bukan yang lain, ya. Sedangkan yang lain, bos-bos di dunia ini hanya steward saja, hanya pengurus saja. Iya. Nah, Ayub 1:21. Ayub berkata apa? Ayat 1. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Ya, bayi itu keluar dengan telanjang. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Iya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jadi kalau manusia punya sesuatu sekarang ini jangan sombong. Kita harus ingat kita lahir dengan telanjang, kita akan kembali dengan telanjang juga. Itu Ayub jelas mengatakan itu. Ya, ketika setelah dia diserang oleh iblis, dibuat miskin luar biasa. Ya. Iya, kita lihat bayi ini lahir dengan telanjang. Ya. Lalu kita lihat seorang, ya, coba menawar peti yang pasti mahal sekali nih, dari kayu jati mungkin ini, ya, mahal sekali. Saya kalau boleh menghimbau saudara sebagai umat Tuhan, kalau meninggal dipanggil Tuhan, nggak usahlah memakai peti yang mahal seperti gini. Wah, Pak, ini tanda penghormatan kami kepada orang tua. Tidak usahlah peti yang terlalu mahal itu. Gunakan uangmu itu
untuk mendukung pelayanan, mendukung pengabaran Injil. Itu yang mempunyai dampak kekekalan. Peti semahal apapun hanya masuk ke liang lahat untuk apa? Ya. Atau ada orang yang melakukan kremasi, peti yang mahal dibakar. Ada, tapi ada orang lebih bijak ya, melakukan kremasi, petinya tipis-tipis saja kan akan dibakar, ya. Jadi saudara sekalian, biarlah kita ingat Ayub 1:21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ya. Iya, ada seorang yang terkenal nih, Alexander the Great, Alexander Agung. Ketika sebelum beliau meninggal dunia, masih muda ya, baru umur 30 sekian ya, meninggal. Padahal sudah waktu itu mengalami kesuksesan dalam militer luar biasa. Ya. Mungkin dia terkena sakit ya, akhirnya meninggal muda. Ya. Tapi sebelum meninggal dia berkata, dia minta kepada anak buahnya, minta peti jenazahnya dilobangi. Waduh, aneh ya. Dilobangi untuk dua tangannya keluar. Ya, dua tangannya keluar gitu, dia lewat lubang itu. Lalu setelah gitu diarak keliling kota. Peti jenazah dengan dua lubang dengan dua tangan Alexander yang sudah dipanggil, yang sudah meninggal itu. Lalu kalian harus katakan gini ya, beginilah pesan sang kaisar. Aku lahir tidak bawa apa-apa, aku kembali juga tidak bawa apa-apa, kosong. Ya kosong gitu ya. Ya luar biasa ini pesannya Alexander. Aku lahir tidak bawa apa-apa, aku kembali juga tidak bawa apa-apa. Jadi apa yang dikatakan, yang dipesankan oleh Alexander Agung ini mengingatkan pada manusia, kalau kaya, kalau hebat jangan sombong. Karena kita lahir gak bawa apa-apa, kita juga akan kembali tidak bawa apa-apa. Kecuali kita beriman kepada Tuhan Yesus dan melakukan pekerjaan Tuhan, membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Itu merupakan harta kita di surga. Puji Tuhan. Ya. Iya. Nah, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidaklah sia-sia. Ya, ini berbeda dengan apa yang dikatakan, dipesankan oleh Alexander Agung itu. Paulus berkata apa? Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu ya tidak sia-sia. Ya. Matius 6 ayat 19-20. Tuhan Yesus berkata apa? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ya. Mungkin saudara tanya bagaimana mengumpulkan hati di surga. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yesus sehingga engkau tercatat namamu di surga, ya. Lalu apa lagi? Coba gunakan waktumu, hartamu untuk mendukung pengabaran Injil yang menghasilkan banyak jiwa-jiwa diselamatkan karena percaya pada Tuhan Yesus sebagai selamat. Gunakan hartamu, waktumu, tenagamu untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang berdampak kekekalan. Bukan hanya mencari hal yang sementara di dunia ini saja, tapi mencari hal yang berdampak kekekalan. Karena kita percaya pada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Itu maksudnya. Ya. Nah, mengapa hidup yang dikuduskan berkaitan dengan merayakan hari Sabat? Yang keempat, dengan merayakan Sabat, kita tidak diizinkan hal-hal lainnya. Kita tidak izinkan hal-hal lainnya seperti pekerjaan, uang, materi, orang tertentu,
menjadi penguasa hidup kita. Ya, jangan izinkan satu pekerjaan jadi penguasa hidup kita, atau uang jadi penguasa hidup kita, materi jadi penguasa hidup kita, bahkan orang tertentu, siapapun dia, orang yang kita kasihkah, ya, siapakah dia? Mungkin orang tua kita yang kita hormati, pahlawan, ya. Semua itu hanya manusia saja, manusia yang fana, yang sementara. Jangan jadikan mereka menjadi penguasa hidup kita. Penguasa hidup kita yaitu Tuhan pencipta dan penebus kita, itu saja. Nah, ini penting. Ada istilah workaholic, itu ya. Saudara mungkin biasa dengar kata workaholic. Tapi juga ada santai aholic. Ya, saya kasih istilah baru ya, santai aholic. Maksudnya apa? Nah, ini contoh orang workaholic. Ya. Wah, kerjanya dia jadi gila kerja ya. Gila kerja ya. Kita harus kerja, kita butuh kerja, kita perlu kerja. Bahwa itu perintah Tuhan. Tapi jangan jadi workaholic, jangan gila kerja. Ya. Tapi juga ada orang yang maunya santai aja. Santai aja. Gak mau kerja, dia santai aja. Ya, ini hanya gambar yang lucu saja. Ya, ini seperti anak baby ini ya. Dia santai ya. Ya, lucu juga gambar ini ya. Tapi ini sebagai hanya ilustrasi aja. Ada orang tertentu yang senangnya santai aja. Gak mau serius, gak mau kerja, hanya santai saja. Itu namanya santai aholic. Ya. Nah, bekerja adalah bagian dari sifat ilahi. Bagian dari sifat ilahi itu bekerja. Yohanes 5 ayat 17. Tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang. Ya, Tuhan Yesus berkata apa? Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya, jadi bekerja adalah bagian dari sifat natur ilahi. Bekerja bukanlah akibat dosa. Jangan berpikir begitu ya. Oh, kalau kita tidak berdosa, kita nggak usah kerja, keliru. Bekerja bukanlah akibat dosa. Karena apa? Karena Allah yang Maha Suci juga bekerja sampai sekarang, kata Tuhan Yesus. Maka aku pun, Tuhan Yesus juga bekerja juga. Ya, bekerja itu baik. Ya. Namun yang penting, jangan menjadi budak dari pekerjaan. Gak boleh jadi budak dari pekerjaan. Iya. Keluaran 31:13. Katakanlah kepada orang-orang Israel, demikian. Akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun. Sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Hari-hari sabatku harus kamu pelihara. Iya. Ini gambar tentang perbudakan. Ya, ini peringatan. Tuhan telah membebaskan umatnya dari perbudakan. Ingat, bagi para budak nggak ada hari libur. Itulah tugas kewajiban para budak. Nggak ada hari libur. Kita udah dibebaskan oleh Tuhan. Jangan kita memperbudak diri kita untuk hal-hal yang sementara, yaitu untuk uang atau untuk yang lain. Kita juga ingat sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita harus menjadi hamba-hamba Allah. Ya, kita menghambakan diri pada kehendak Allah yang membebaskan itu. Ya. Jadi kalau orang berkata nggak ada waktu saya untuk beribadah, terus kerja, terus buka toko, ya itu namanya orang itu sudah diperbudak oleh hal-hal yang sementara, oleh uang, oleh pekerjaan. Itu nggak boleh. Ya. Kita harus menyediakan waktu kita khusus untuk menyembah Tuhan, ya, dan untuk melayani sesama. Ya. Iya, nah, ini ada satu apa yang firman Tuhan katakan ya tentang hierarki. Nah, harusnya hierarki seperti ini: materi paling bawah melayani manusia, materi melayani manusia, dan manusia melayani Tuhan. Tuhan itu paling atas.
Manusia melayani Tuhan. Materi dipakai oleh manusia untuk melayani Tuhan. Ya. Tapi karena dosa dibalik. Tuhan tetap di atas kan. Tuhan nggak mungkin kita perbudak, nggak mungkin sebab Tuhan sang pencipta. Ya, Tuhan tetap di atas. Cuma manusianya yang karena dosa dia terbalik. Nah ini terbalik. Ya. Manusia standar hidupnya jadi terbalik. Ya. Hierarki hidupnya jadi terbalik karena dosa. Sehingga manusia melayani materi. Manusia melayani materi. Manusia berusaha memperbudak Tuhan. Ya nggak mungkin lah. Tuhan kan maha kuasa. Tuhan pencipta, kok kita mau perbudak beliau? Nggak boleh, nggak akan bisa. Ya, jadi seperti orang yang terbalik ini. Ya, kita harus kembali kepada yang atas itu. Materi melayani manusia, manusia melayani Tuhan. Kita pakai materi untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, oke. Nah, umat Kristen merayakan Sabat bukan pada hari Sabat, bukan pada hari Sabtu, tetapi Minggu. Nah itu bertanyalah, kenapa orang-orang Israel merayakan Sabat hari Sabtu? Ya, kenapa ada juga gereja namanya gereja Advent merayakan Sabat pada hari Sabtu, sedangkan sebagian besar orang Kristen itu merayakan Sabat pada hari Minggu. Kenapa? 1 Korintus 16 ayat 2. Ini kata Rasul Paulus, pada hari pertama setiap minggu, yaitu hari Minggu ya. Hari pertama setiap minggu, hendaklah saudara semuanya menyisihkan waktu, menyisihkan uang, masing-masing sesuai dengan pendapatannya. Simpanlah uang itu sampai saya datang, kata ini dalam terjemahan sehari-hari ya. Supaya pada waktu itu tidak perlu lagi dikumpulkan. Jadi maksudnya apa? Sejak para rasul hidup, jemaat Tuhan beribadah pada hari Minggu. Hari pertama setiap minggu, itu hari Minggu. Ya. Iya, mengapa? Mengapa mereka beribadah pada hari Minggu? Karena pada hari itulah Yesus bangkit untuk merayakan hari kebangkitan Yesus. Ya. Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat itu hari Minggu, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu hari Minggu ya. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu dan ternyata mereka lihat kubur itu kosong. Jadi mengapa orang Kristen beribadah pada hari Minggu? Karena untuk merayakan hari kebangkitan Yesus. Ya. Nah, orang yang merayakan Sabat pada hari Sabtu, ya, seperti orang Yahudi, teman-teman kita orang Advent itu, ya, itu saya sebut dengan creation oriented, orientasinya pada penciptaan, creation oriented. Ya. Orang yang merayakan Sabat pada hari Minggu itu saya berikan label redemption oriented. Orientasinya pada penebusan, redemption oriented. Ya, penebusan. Ya. Oke. Karena pada hari itulah Yesus bangkit. Ya, akhirnya 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pembelajaran yang kami terima pada saat ini. Roh Kudus menolong kami, memberikan kami hikmat dan memampukan kami untuk memahami firman Tuhan dan menerapkan dalam hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur dan kami sungguh-sungguh berbahagia karena Tuhan yang kami sembahlah Tuhan yang sudah berkorban lewat kematian-Mu di atas salib, tapi Tuhan yang sudah bangkit dan tidak mati lagi karena Engkau sudah menang dan memberikan kemenangan itu kepada kami orang-orang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong hidup kami agar menjadi salur dekat, jadi saksi bagi banyak orang di sekitar kami.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.